Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Saputra. Kali ini saya ingin mempresentasikan graf dan pohon di kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita ke pembahasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi graf. Simpul dalam graf bisa dilambangkan dalam bilangan asli seperti 1, 2, 3, sampai seterusnya, atau dengan huruf seperti A, B, C, sampai seterusnya. Sedangkan sisi yang menghubungkan simpul U dengan simpul V dinyatakan dengan pasangan U-V atau dilambangkan sebagai E1, E2, sampai seterusnya. Graf digambarkan sebagai noktah atau simpul di dalam yang dihubungkan dengan garis atau sisi. Misalnya di kehidupan sehari-hari, yaitu jaringan transportasi. Diibaratkan ada 4 simpul dan 5 sisi, kota sebagai simpul dan lintasannya sebagai sisi. Maka sisi-sisinya akan saling menghubungkan sebagai jaringan transportasi untuk dilintasi oleh kendaraan untuk mencapai tujuannya. Pada graf G1, himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V 1, 2, 3, 4, E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Pada graf G2, himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V untuk simpul 1, 2, 3, 4, dan E untuk sisi 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4. Ini merupakan himpunan ganda. Pada graf G3, himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah V untuk simpul 1, 2, 3, 4, E untuk sisi 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan 3, 3. Berikutnya ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf yang tak berarah. Graf yang tak berarah, yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, disebut graf tak berarah. Jadi, pada graf tak berarah bisa dapat beroperasi pada dua arah. Pada graf tak berarah, urutan pasang simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Jadi, simpul U ke simpul V sama dengan simpul V ke simpul U. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, misalnya ada orang yang berkirim pesan menggunakan smartphone lewat jaringan, maka jaringan tersebut dapat beroperasi secara dua arah. Dan yang kedua ada graf yang berarah. Graf yang berarah di mana setiap sisinya memiliki arahnya masing-masing atau memiliki tujuan yang berbeda. Jadi, simpul U ke simpul V tidak sama dengan simpul V ke simpul U. Misalnya di kehidupan kita, ada 3 orang yang mengirim pesan tapi ke orang yang berbeda-beda, tapi memiliki tujuannya masing-masing. Yang keempat ada graf berbobot. Graf berbobot yaitu graf yang dimana setiap sisi memiliki bobot. Bobot ini bisa seperti jarak atau waktu yang diperlukan untuk berpindah dari simpul satu ke simpul yang lain. Contoh di kehidupan sehari-hari, kita mengikuti rute di Google Maps, sudah dikasih keterangan dari jarak A ke B berapa dan A ke C berapa jaraknya. Yang kelima ada graf lengkap. Graf lengkap yaitu graf yang memiliki simpul yang saling terhubung dengan simpul yang lainnya. Graf lengkap dengan N buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jadi, jika dia memiliki simpul, sisi-sisinya akan saling menghubungkan. Contoh pada simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, simpul 6, maka sisi akan saling berhubung. Contohnya di kehidupan sehari-hari, seperti jaringan komunikasi, di mana setiap perangkat saling terhubung langsung dengan perangkat yang lain. Daftar ketetanggaan
adalah cara untuk mempresentasikan sebuah graf menggunakan daftar, di mana setiap simpul memiliki daftar simpul lain yang terhubung dengannya. Ini adalah representasi yang efisien, di mana tidak semua simpul terhubung ke semua simpul yang lain. Struktur daftar ketetanggaan. Setiap simpul dalam graf diwakili oleh sebuah elemen dalam daftar utama. Setiap elemen dalam daftar utama berisi semua simpul yang terhubung dengannya. Jika graf berbobot, bobot sisi juga dapat disimpan. Contoh, misalkan ada graf dengan simpul A, B, C, dan D, di mana A terhubung ke B dan C, B terhubung ke A dan D, C terhubung ke A dan D, D terhubung ke B dan C. Daftar ketetanggaan juga diterapkan di kehidupan kita, misalnya jejaring sosial. Di jejaring sosial, daftar ketetanggaan dapat digunakan untuk mempresentasikan daftar teman dari setiap penggunanya. Hanya menyimpan pengguna yang terhubung, misalnya A menyimpan B. Selanjutnya ada matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah representasi dari sebuah graf dalam bentuk matriks, di mana elemen-elemen dalam matriks menunjukkan hubungan antara simpul-simpul dalam graf tersebut. Matriks ini digunakan dalam teori graf dan memiliki berbagai aplikasi, seperti dalam jaringan komputer, analisis jaring sosial, dan lain-lain. Contoh di dalam graf tak berarah. Misalkan terdapat 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4. Simpul 1 memiliki tetangga 2 dan 3, maka terlihat pada kolom 2 dan 3 bernilai 1. Simpul 2 memiliki tetangga 1, 4, dan 3, maka terlihat pada kolom 1, 4, dan 3 bernilai 1. Simpul 3 memiliki tetangga 1, 2, dan 4, maka terlihat pada kolom 1, 2, dan 4 bernilai 1. Simpul 4 memiliki tetangga 2 dan 3, maka terlihat pada kolom 2 dan 3 bernilai 1. Matriks ketetanggaan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari, contohnya jaringan sosial. Dalam jaringan sosial, simpul-simpul bisa mewakili individu dan sisi mewakili hubungan antara teman individu-individu tersebut. Matriks ketetanggaan akan menunjukkan siapa yang berteman dengan siapa, misalkan A berteman dengan B dan C, B berteman dengan D dan A, C berteman dengan A dan D, dan selanjutnya ada pohon. Pohon adalah salah satu jenis graf dalam teori graf yang memiliki dua sifat utama. Yang pertama adalah terhubung. Semua simpul dalam pohon terhubung satu sama lain, yaitu ada jalur yang menghubungkan setiap pasang simpul. Yang kedua, tanpa sirkuit. Pohon tidak mengandung sirkuit, yang berarti tidak ada jalur yang menghubungkan simpul ke dirinya sendiri tanpa melewati sisi yang lebih dari sekali. Misalnya, jika kita memiliki 4 simpul, pohon yang menghubungkan simpul-simpul tersebut dengan 3 sisi adalah simpulnya mempunyai himpunan 1, 2, 3, 4 dan sisinya 1, 2, 2, 3, dan 3, 4. Dalam konteks teori graf, pohon adalah graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Karakteristik penting dalam pohon adalah pohon dengan n simpul selalu memiliki n-1 sisi. Misalnya, pohon dengan 5 simpul, yang artinya memiliki 5 simpul. Misalnya, pohon dengan 5 simpul, yang artinya pohon memiliki 5 simpul, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan simpul tersebut dikurangi dengan 1 sisi. Jadi ada 4 sisi, yang artinya sisinya adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4, dan 4, 5. Jadi itulah penjelasan tentang jumlah sisi n-1 sisi.